Pemirsa, kita kembali lanjutkan dialog kita. Saya akan kemudian melanjuti tadi pernyataan dari Pak Sudaryatmo. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, apa yang selama ini sudah diterima dari PLN terkait dengan penggunaan prabayar? Keluhan-keluhan apa saja Pak yang biasanya diterima? Pak Daryawan tadi mungkin mencermati mengenai mungkin kurang sosialisasi nih terhadap ada perbedaan KWH tersebut. Tapi apa yang mungkin PLN terima biar masyarakat tahu nih lebih jelas. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah sekarang keluhan-keluhan atau kritisi masukan dari konsumen kita, termasuk masyarakat, itu semakin berkurang. Pada awal-awal kita penerapan listrik pintar ini, itu kekhawatiran yang sangat besar di masyarakat atau konsumen itu adalah nanti kalau mau beli token susah enggak? Nah, lalu yang kedua, nanti kalau tiba-tiba tokennya habis tengah malam, gimana? Masa sampai besok pagi harus gelap-gelapan, harus panas, gitu ya, nggak pakai AC. Nah, dua itu yang dikhawatirkan. Nah, karenanya kami sejak awal ketika keluhan kita tahu bahwa itu yang menjadi kekhawatiran konsumen atau masyarakat, itu yang kami garap. Nah, kami kerjasama dengan perbankan, ya, dengan perbankan. Sekarang sudah tersedia lebih dari 50.000 outlet perbankan, bisa terdiri dari ATM, lalu elektronik data capture mereka yang dipegang oleh retail-retail, ya. Banyak sekali sekarang channel yang bisa digunakan untuk beli token, termasuk dengan SMS banking, e-banking. Ya, saya sekarang kalau dulu ketika fasilitas itu belum tersedia, ketika token di rumah saya sudah mau habis atau KWH di meter prabayarnya sudah mau habis, saya harus buru-buru pergi keluar ke ATM beli. Tapi sekarang dengan ada SMS banking, saya di rumah ketika sudah alarm bunyi alarm itu berarti sisa 20 KWH. Sisa 20 KWH alarm tinggal saya beli saja lewat SMS banking. Udah oke. Nanti kurang dari 1 menit sudah langsung terisi. Sekarang PLN ada produk baru lagi, ya, produk baru yang masih dalam uji coba terbatas secara komersil. Saya beli token, nanti saya tidak usah isi lagi top up melalui keypad. Ya, jadi melalui dengan SMS kita kerjasama dengan satu perusahaan telekomunikasi. Nanti dia akan membantu mengirimkan langsung ke meter listrik, lalu nanti otomatis top up. Nah, jadi tidak perlu lagi harus input pakai keypad, ya, karena banyak keluhan dari ini pengembangan berikutnya, ya, keluhan yang keempat kelima itu 20 digit, wah lu terlalu susah. Nah, sekarang nggak perlu, tinggal beli lewat SMS banking atau email. Kalau yang sudah berlangganan dengan yang kita katakan dengan listrik simply, ya, simply sederhana, ya, gampang. Itu once saya execute untuk beli, itu 1 menit kemudian sudah langsung top up. Nah, itu produk yang berikutnya. Itu tadi satu kekhawatiran, kesulitan membeli token. Lalu kekhawatiran yang kedua yang besar yaitu kalau tiba-tiba tengah malam habis, gimana? Masa saya harus keluar tengah malam? Nah, memang tadi ada satu dengan tadi kemudahan SMS banking atau e-banking, tetapi ada juga yang mengatakan, waduh, kami kan bukan tidak punya smartphone, tidak punya yang mungkin ada kendala seperti itu ini masyarakat. Tidak punya rekening di bank sehingga bisa e-banking. Nah, ya terus terang memang harus merubah perilaku. Dengan cara misalnya harus menggunakan memiliki cadangan token, atau kalau tidak mau memiliki cadangan token, setting sisa KWH di meter itu disesuaikan dengan pemakaian sehari-hari. Kalau saya sehari-hari 23 KWH. Baik, 3 hari berarti. 23 KWH. Saya buat settingnya itu kalau dia misalnya tengah malam sudah bunyi 23 alarmnya, itu berarti saya sampai besok itu masih bisa. Nah, saya masih tidak perlu khawatir. Nggak jadi kepanasan gitu, Pak, ya. Jadi sebenarnya benar-benar cukup pintar karena ada alertnya juga untuk kita untuk siap-siap
Iya. kalau misalnya listrik itu sudah mati atau Iya. Nah ini Pak Sudaryatmo, Iya. Kalau melihat listrik prabayar ini sebenarnya harusnya menyasar untuk ke menengah, rumah tangga menengah ke bawah kah atau seperti apa? Karena memang tujuan utamanya memang lebih menggunakan listrik lebih hemat ya Pak Beni, seperti itu ya Pak ya? Iya, Seperti apa, bisa Pak Beni? mengendalikan lah. Ya, memang tergantung dari objektifnya. Tapi saya setuju kalau kebutuhan itu tergantung dari profil pelanggan. Jadi kalau desainnya simply produk baru tadi itu basisnya smartphone, ya agak kurang tepat kalau menyasar di menengah ke bawah. Terus satu itu, yang kedua juga tadi salah satu manfaat atau kelebihan dari prabayar itu kan mengurangi pencurian listrik. Nah, itu daerah-daerah yang mungkin tingkat pencuriannya tinggi, itu bisa dipaksa untuk menggunakan prabayar karena itu juga menurut saya tergantung proporsinya bisa. Tapi yang penting ya itu tadi, bagaimana PLN memastikan bahwa konsumen mau menggunakan pasca bayar atau pasca bayar itu terinformasi tentang alat keunggulannya atau kekurangan betul, dari alat itu. Baik, Pak Darmo dan juga Pak Beni, di segmen selanjutnya kita bahas nih kemudian apakah prabayar ini bisa mendeteksi pencurian listrik gitu kalau misalnya memang lebih murah begitu ya berdasarkan justru profil menguntungkan PLN atau masih ada kebocoran lagi yang bisa merugikan itu yang PLN. perlu kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.